itu kondisinya kayak itu yang lebih mengetahui kan dari sisi tim projectnya ya. Dari konsultannya. Nah itu ya komunikasi itu maksudnya. Jadi misalkan saya sebagai finance saya melihat kalau misalnya dari kondisi IL-nya bahwa ini udah saat waktunya nagih, tapi ternyata kita belum memenuhi kondisi yang disepakati untuk penagihan. Nah itu kan juga nanti akan nggak bagus tuh komunikasinya sama klien kan. Jadi kita koordinasi nih, misalkan aku tanya, Glenn gimana untuk yang project yang ini udah boleh nggak aku tagihin gitu. Lebih ke situ komunikasinya gitu. Nanti kadang ada term juga tergantung masing-masing klien ya, kesepakatan di masing-masing IL. Misalkan ada yang namanya retainer fee untuk project, untuk pekerjaan tertentu kita ada kasih retainer fee bulanan yang tiap bulan klien akan bayar ke kita gitu. Kadang kita ada sebut kalau klien belum bayar, kita belum kita hold dulu, dia punya permintaan minta apa-apa hold dulu gitu. Kadang gitu, kayak ya? Gitu juga. Jadi hold dulu deh, dia belum bayar nih gitu. Misalkan ya kayak gitu, tapi tergantung dari kliennya juga. Itu sih, itu tuh koordinasinya dan timelinenya itu lebih ke situ. Jadi kalau misalkan oh ya ini tim project mereka udah bayar, silakan lanjut, itu kadang juga aku informasikan seperti itu. Misalkan ada kesulitan bayar, misalkan susah nih dihubungi gitu, kan hubungannya konsultan biasanya sama manajemennya ya, sama yang level manajemen level kan. Jadi karena komunikasi lebih enak. Kalau aku kan finance ke finance hubungannya masih tingkat di bawah gitu kan, satu tingkat di bawah kan, misalkan finance manajernya sama manajernya atau sama direktur finance. Kadang-kadang ada beberapa yang bisa aku langsung, ada yang memang dari tim project yang karena project yang langsung ngomong sama mereka, meeting terus sama mereka lebih enak. Kadang aku titip pesan, tolong titip pesan penagihan bisa dibantu proses, malah gitu komunikasinya. Ya cukup clear sih ya. Nah ini Ibu mau nanya lagi, jadi kalau misalnya semua lancar terus saya tanda tangan kontraknya kan efektif kan tanggal 9 hari Senin ya gitu. Nah untuk kalau misalnya jadi selama itu kantor kan masih belum dibuka ya selama PPKM ya, nanti menunggu keputusan dari Pemda aja gitu ya. Oke. Sip. Keputusan dari Pemda. Paling kalau misalkan nanti sudah oke semuanya, aku juga mesti informasikan ke Pak Frans dan manajernya kan. Satu lagi nanti yang ini dari Glenn sudah oke ya silakan, karena kan untuk pekerjaan pasti akan dari mereka langsung gitu untuk pembagian mapping pekerjaannya kan. Kalau aku dari sisi administrasi. Oke. Nah ini udah nih, yang ini masuk ke topik yang lebih sensitif nih mengenai salary-nya. Jadi ada 2 poin nih Bu. Jadi saya tuh kemarin baca kontraknya, saya pengen nanya 2 poin ini. Yang pertama itu mengenai kontrak si probation ini. Nah si kontrak probation ini apakah nanti kalau sudah performanya ya anggap saja misalnya performanya cukup puas gitu, terus setelah 3 bulan apakah kontrak ini berubah gitu, maksudnya apa sama tetap jenis kontraknya gitu, apa nanti saya tanda tangan lagi kontraknya? Selama ini sih memang udah automatically permanen ya gitu, kecuali memang ada, tapi sih enggak sih biasanya enggak ya. Itu tuh ada enggak, biasanya enggak. Kalau itu kejadian itu pernah yang external consultant terus kita hire jadi karyawan, paling itu kan ada kontraknya beda lagi lah. Kalau ini sih automatically permanen gitu, jadi sesuai dengan gitu. Poin 2 itu ya sudah permanen menjadi jatuhnya. Nah kalau yang poin yang kedua ini yang mengenai salary Bu, jadi ini waktu awal-awal ngobrol sama Pak Frans kan, si Pak Frans yang pertama kali bilang mengenai udah diskusi salary gitu ya kan, pengen after discussion itu dia nanya kayak expected salary-nya saya kan waktu itu saya sebut kalau nggak salah 14 gitu kan, karena kan yang gaji sekarang kan saya di kantor yang terakhir di Danai Bawah Sekuritas Indonesia kan 14 juta ya Bu ya sebulan gitu. Nah di dalam kontrak kerjanya ini kan 10. Nah
waktu awal-awal saya interview sama Pak Frans, saya juga sempat ngomong, kan dia nanya mengenai apa sih kamu udah nikah atau belum, apakah ada cerita kah kalau mau nikah kapan gitu. Nah terus saya bilang iya ada sih Pak. Nah maksud saya juga kalau misalnya kan abis itu dia ngomong mengenai salary. Nah terus saya cerita ke si Pak Frans bahwa iya nih Pak, kalau bisa apa boleh dinaikkan saja gajinya gitu. Si kan dia waktu itu nyebutnya juga 10 soalnya, sama yang di kontrak ini gitu. Soalnya saya juga ada ini kan kebutuhan daripada mau merit di tahun depan gitu. Jadi dari pihak ibunya saya juga pengen ngomong gini biar kita sama-sama enak ya Bu ya gitu. Iya. Jadi bagaimana itu Ibu? Jadi saya waktu itu sih bilang Tapi penawaran dari Bapak yang sesuai dengan kontrak itu kemarin sudah final oke, sepakat atau belum ya? Karena saya diinformasikan sudah oh gitu soalnya final, makanya saya terus 10. Tapi nggak tahu, nanti coba saya sampaikan iya, ke Bapak kalau misalkan saya juga nggak mau dari soalnya kan kemarin kan saya sih jujur waktu ngomong si oh ya kita mau offer 10, saya jujur saya di interview saya bilang Pak boleh nggak Pak dinaikkan gitu loh, soalnya kan saya saat ini saya terima kan 14, bagaimana kalau bisa dinaikkan di angka tengahnya let's say 12 gitu. Bisa soalnya waktu itu bapaknya bilang oke, kalau gitu kasih slip gajinya dari dana bawa kan, jadi saya kasih slip gajinya ke bagian kalau nggak salah saya emailin ke sekretarisnya, soalnya waktu itu belum dikenalin sama Ibu Nisa jadi saya bingung jadi saya kirimin ke sekretarisnya, saya bilang ini yang diminta Pak Frans, katanya slip gajinya tulisannya sih 14. Nah gitu. Nah maksud saya kalau misalnya memang itu bisa dinaikin beberapa juta saja, saya sudah mujizat itu, syukur aja seperti itu sih Bu. Ya. itu jelas lihat ya kemarin ya yang di tempat lama ya. Iya betul, iya. Tekompi, benar-benar Tekompi. Apa boleh saya kirim lagi dokumennya ke Ibu? Saya ada. Oke. Iya. Saya udah di situ juga, ada di terus. Gitu sih. Tapi biasanya ya nanti ini saya akan sampaikan. Memang kalau untuk selebih itu finalnya memang dari kandidat ke Bapak langsung gitu. Iya. Jadi dia saya akan sampaikan gitu Iya. dari poin-poin ini. Cuma ya itu aja sih. Terus sebetulnya kalau untuk di sini biasanya tuh kalau kita habis performance review ada adjustment lagi sih memang gitu. Nah ini yang paling menarik ini. Iya, itu yang itu di situnya kali ya. Nah, iya. Ada itu yang Oke. Ya, plan biasa sih memang udah pasti kalau misalkan dari 3 bulan performance-nya oke, kita ada adjustment lagi. Oh iya, tadi makanya Ibu saya tanya yang di awal-awal yang apakah kontraknya bisa berubah gitu, saya bilang. Iya. Enggak sih. Kalau untuk staff memang tetap untuk untuk perubahan status dari probation ke permanen kita nggak ada. Selama ini sih saya nggak pakai ada SK atau apa lagi, jadi memang udah automatically permanen gitu. Maksud saya kalau misalnya memang si angka yang itunya bisa berubah ya anggap jadi kayak apakah nanti saya mesti tanda tangan lagi atau memang angkanya akan diganti saja secara editan atau bagaimana gitu kan. Kontrak is word by word ya Bu. Kontrak kan is word by word. Iya. Langsung kita nggak ada perubahan, nggak ada addendum lagi, kita langsung berubah sesuai dengan nanti hasil performance review-nya. Oh gitu. Kan ada performance review yang di print juga tuh. Jadi intinya mah bisa lah angka itu bisa berubah ya, bisa naik ke 12 juta ya, dia bisa naik ke seperti itu ya Bu ya, bisa naik juga ya. Iya. Tapi balik lagi tuh ke performance review-nya. Betul. Karyawan ya, jadi dan itu variatif kalau dari kenaikannya. Jadi memang nanti
apa nama idealnya ya nanti dari hasil ini sih review Bapak sendiri, karena kan usernya sebenarnya main usernya kan si Pak Frans Pak sendiri Frans, kan. iya betul, iya. Kita soalnya ya udah, kita tuh perusahaan nggak small company sebetulnya, nggak banyak tier ininya, birokrasinya, jadi memang ininya langsung ke Bapak semua. Gitu. Oke. Ya jadi biar saya review lagi ya, berarti tandanya si angka itu bisa berubah tergantung dengan hasil si review itu ya. Oke. Kalau gitu sih itu aman sih, maksudnya saya juga cukup clear, maksudnya pas angka apa, tapi kalau untuk sekarang saya kan juga ngomong harus terbuka lah ya sama ibu ya. Jadi saya kan berusaha untuk tinggal di stay di tempat ini kan ya, maksudnya saya sih selalu kerja mau probation selesai, hasil bagus gitu. Saya nggak mau kayak asal-asalan. Tapi ada baiknya juga mungkin saya ngomong gini ke ibu. Jadi apakah enak kalau misalnya ada ngobrolan juga gitu sama Pak Frans mengenai ini, karena kan sebelumnya kan Pak Frans mungkin belum tahu kayak kenapa sih mesti saya ngomong naikin gitu loh, kayak yang waktu interview kan sudah lama kan gitu. Jadi apakah boleh nanti kalau saya minta tolong ibu sediakan waktu sebentar biar saya bisa ngomong Pak Frans, ya maksudnya janji saya, maksudnya saya pengen di sini lama gitu, jadi kalau bisa ada penyesuaian itu setelah performanya berhasil gitu. Boleh nggak tuh Bu? Jadi gitu, kayak jadi lebih kayak saya pengen kasih terbuka lah sama Pak Frans gitu sebelum saya tanda tangan gitu. Oke, nanti coba saya sampaikan ke Bapak. Jadi nanti mau mau bicara langsung gitu kan ke Bapak. Terus juga kalau misalnya memang dia masih terbuka untuk memberikan kenaikan, maksudnya ya betul. Soalnya kan saya juga jujur ya ibu ya, nggak mau kerja di tempat orang 3 bulan dengan performa yang biasa-biasa saja. Pasti kan saya kan do my best kan gitu. Jadi jadi di otak saya tuh saya udah willing to do best gitu, cuman kan perlu ngomong sama Pak Fransnya juga gitu. Gitu. Itu aja sih Bu, jadi selama ini yang saya pengen tanyakan sih mengenai itu aja. Oke, kalau untuk yang poin nomor 5 udah clear ya, yang fasilitas setelah masa percobaan didapatkan? Sudah sih, yang untuk fasilitas kan kemarin kan Ibu bilang dapat laptop 1 juga, terus ya yang ini yang THR, BPJS itu yang reimbursement tadi sudah saya sebutkan ya, cuti juga nanti, asuransi kesehatan tadi sudah ya, sama parkir mungkin ya karena saya belum tahu tadinya kan, jadi saya tidak masukkan ke dalam poin nomor 5 untuk parkir. Iya. Kalau untuk mau nanya sih sekalian, kalau untuk laptop berarti saya belum bisa ambil ya, karena kan kantor tutup ya Bu ya. Jadi untuk keperluan kayak misalnya kalau ketemu klien gitu. Oh iya, nanti pasti akan kita atur ketemuan untuk ada IT kita kan, nanti untuk setting di HP juga, email untuk kita buat email untuk plan nanti kan, nanti akan ketemu kita aturnya gitu. Oke. Aduh terima kasih banyak Ibu, saya sudah bisa terbuka dengan Ibu ya. Iya, sama-sama. Udah cukup jelas ya. Nanti misalkan ada yang mau ditanya lagi tadi, mungkin kelupaan, ketinggalan, WA aja nggak apa-apa. Iya, Ibu pasti. So far itu aja berarti. Oke, sip, tinggal nunggu dari kabar Ibu. Oke. Untuk job desk udah oke ya? Nggak ada pertanyaan? Job desk sih saya lihat walaupun banyak, tapi saya paham sih apa sih yang sebenarnya ditulis gitu. Sebenarnya nggak ada kayak sampai bingung-bingung amat, semua sih paham sih. Oke. Terima kasih banyak Bu. Ya
Ya, sama-sama, nanti saya kabari kembali untuk yang sama Pak Fransnya ya. Baik, baik, ya. Nah, Baik, terima kasih Ibu. Selamat siang. sama-sama. Ya, Ya. siang.